gimana ya, orang itu jangan resisten dulu terhadap apa namanya pengawasan. Kenapa? Karena memang pengawasan yang dilakukan oleh atasan itu adalah untuk memastikan, yang pertama sebenarnya tidak hanya sekedar mencegah fraud, memastikan bahwa proses bisnis yang dijalankan itu benar. Kalau mau gaspol ya jangan dirempol kan, ya bukan begitu. Ya gaspol tapi rem ya harus standby, kaki yang menginjak rem harus standby terus. Kapan saatnya harus ngerem, jangan sampai di tikungan 45 derajat nekat kecepatannya 100 ya pasti terguling lah. Oke, beli sayur ke pasar, jalan ke pasar naiknya Mio. Hai Ihsan Pegadaian, apa kabar? Salam budaya, salam sadar risiko. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kanwil 11 Semarang. Di episode 6 ini masih bersama saya Tegar Widya Pranata. Oke, untuk tema podcast kali ini kita bertemakan terkait trust but verify. Apa sih trust but verify ini? Jadi maksudnya bagaimana kita memahami penerapan internal control nih terkait waskat dan bagaimana waskat internal control ini bisa berpotensi sebagai fraud. Oke, untuk di sini kami sudah mengundang tamu spesial yaitu Bapak Nur Wahid selaku Kepala Departemen Bisnis Support Kanwil 11 Semarang. Selamat datang Pak Nur. Terima kasih Mas Gimana Tegar. Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat Pak. Oke, mungkin Pak kita langsung lanjut ke pertanyaan ya Pak, mungkin ya Pak. Boleh. Oke, kita langsung ke tema ya rekan-rekan semua. Nih, terkait Pak Nur nih, Kadep Bisnis Support, pasti udah banyak lah pengalaman di Pegadaian ini. Apalagi kan bisnis support tuh biasanya berkaitan dengan internal control ya Pak. Internal control untuk KPI dan lain-lain. Pastikan melihat waskat yang dijalankan ini seperti apa. Nah Pak, apa sih Pak pengalaman Bapak selama menjadi Kadep Bisnis Support ini terkait internal control yang sudah kita jalankan ini Pak? Waskatnya bagaimana? Itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih Mas Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sadar risiko untuk teman-teman insan Pegadaian yang berbahagia semuanya. Terkait dengan pertanyaan internal control ya, tentunya kita harus mulai dulu posisi saya di Departemen Bisnis Support. Itu salah satu fungsinya adalah di jaringan distribusi serta layanan. Dalam tugas pokoknya tentunya di jaringan distribusi layanan itu ada salah satunya adalah memberikan review, memberikan binaan yang nanti akan menjadi binaannya pemimpin wilayah tentang adanya waskat online. Itu yang kenapa hubungannya di waskat ada di Departemen Bisnis Support, tentunya itu ya. Kemudian kalau kita bicara dengan waskat, tentunya ini adalah kaitannya dengan adanya ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan yang ada di perusahaan kita, yang ada di internal kita, baik itu peraturan direksi maupun SE pelaksanaannya. Kalau di dalam ketentuan tentang waskat online tentunya diatur di dalam Perdir nomor 16 tahun 2020 yang sudah diperbaiki di Perdir nomor 2 tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya di Surat Edaran nomor 1 tahun 2020. Tentunya atas ketentuan-ketentuan waskat ini tidak bisa kita lepas dengan SOP yang ada. SOP, Standard Operating Procedure, tentang produk gadai misalnya, tentang produk kreasi, tentang produk amanah dan lain-lain. Nah, terhadap ketidakseimbangan pelaksanaan atau adanya kekurangan pelaksanaan SOP ini, maka akan mengakibatkan adanya pelanggaran. Bisa jadi pelanggaran itu menjadi fraud, bisa jadi pelanggaran itu hanya maladministrasi kan begitu. Untuk itulah maka diperlukan adanya waskat atau internal control dari kita masing-masing sebagai insan di Pegadaian. Itu Mas Tegar ya. Wah, banyak sekali infonya Pak. Mungkin kita sambil refresh ya rekan-rekan semua ini ya Pak. Karena kan
pasti semuanya ya udah tahu lah ya Pak, Pergedil kedua 2022 terkait Waskat online ini. Tapi bagaimana cara menjalankannya dan lain-lain itu kan yang harus kita soroti ya Pak. Itu rekan-rekan, jadi harus kita lihat bahwa memang sudah ada nih Pergedilnya, SE-nya terkait Waskat online ini. Tapi bagaimana sih kita menyikapinya terkait Waskat tersebut, untuk melihat internal kontrol kita bagus atau tidaknya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, ke Pak Nur nih Pak. Lanjut nih Pak. Oke Pak, terkait Waskat online ini Pak, ataupun Waskat offline lah Pak, semua Waskat yang sudah kita terapkan, bagaimana nih Pak pendapat Bapak terkait ketika kita ini terlalu percaya terhadap rekan kerja nih Pak? Pasti kan banyak kasus ya Pak, kita udah percaya, kita Waskat tanpa memverifikasi ulang. Misal nih, cek BJDPL, ternyata BJDPL-nya ada yang menggunakan BJ palsu atau BJ ini. Gimana nih Pak pendapat Bapak terkait kepercayaan yang berlebihan nih terkait untuk rekan kerja? Monggo Pak. Ya baik, sebenarnya awalnya tidak hanya sekedar di kepercayaan ya. Tadi di awal sudah sampaikan bahwa adanya SOP, kemudian adanya ketidakpatuhan teman-teman untuk bekerja sesuai dengan SOP, itu adalah menjadi awal. Contoh, pada saat kita menerima calon nasabah kita diwajibkan untuk mengetahui siapa sih nasabah kita. Kemudian kita harus mengisi formulir, kemudian kita harus menanyakan dari mana barang itu didapat. Itu kan bagian dari KYC kita. Nah, itu yang dari awalnya jika kita tidak sesuai dengan ketentuan, nanti belakangnya akan menjadi masalah. Kalau pas jadi masalah, kalau tidak termati masalah nggak apa-apa gitu kan. Betul Pak. Nah, contoh yang saya sampaikan tadi, misalnya kita tidak bisa menunjukkan bahwa sebenarnya barang itu bukan barang miliknya, sehingga kita tidak bisa menyodorkan formulir BO-nya, beneficial owner-nya. Itu menjadi masalah di belakang hari jika ternyata secara kepemilikan itu menjadi sengketa, katakanlah seperti itu. Iya, betul. Nah, itu hal yang kecil saja. Kemudian pada saat proses, kemudian karena kebiasaan dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan itu, kemudian menjadi kebiasaan juga dalam kita menjalankan tugas sehari-hari. Salah satunya biasa membiarkan teman-teman kita melanggar ketentuan itu. Nah, dengan membiasakan teman-teman melanggar ketentuan, maka tadi akan terbangun saling kepercayaan antara teman kerjanya. Saling percaya, itu percaya bahwa temannya sebenarnya melanggar gitu. Tapi membiarkan. Jadi saling tahu ya Pak. Iya, sudah saling tahu, membiarkan. Apalagi paling fatal adalah jika saking percayanya tadi, yang terbangun tadi, kemudian mereka melakukan sharing password. Ini yang sangat amat bahaya gitu. Bukan bahagia tapi bahaya. Amat bahaya. Kalau sudah menyerahkan password, saling sharing password, maka sebenarnya dia sudah menyerahkan nyawanya kepada temannya. Dan hal ini yang membuat kalau kita bicara ini budaya juga bukan, tetapi kebiasaan yang sebenarnya bisa kita hindari dari awal. Dari proses bisnis ini harus sesuai dengan SOP, meskipun sekecil apapun harus kita ikuti aturan-aturan, ketentuan-ketentuan itu, agar tidak menjadi pembenar bahwa seolah-olah timnya itu sudah melakukan pelanggaran SOP secara berjamaah gitu. Nah, karena saling percaya tadi kan, saling percaya tadi, sehingga ini yang harus kita hindari bersama. Bahwa pelanggaran SOP sekecil apapun, kita sebagai rekan kerja harus kita ingatkan. Apakah ini tadi sudah ditanya kepemilikan barangnya, apakah ini tadi si nasabah sudah menyerahkan KTP-nya. Tidak hanya sekedar kalau ada KTP ya KTP difotokopi, tidak pernah ditanya, tidak suruh menulis nomor teleponnya sendiri, karena itu hal-hal kecil yang harusnya dimitigasi dari awal. Lah ya Pak dari awal. Jadi dalam rangka menjalankan tugas tidak hanya sekedar saling percaya, kemudian tidak berani mengingatkan,
sehingga pelanggaran-pelanggaran kecil-kecil itu nanti menjadi sebuah risiko yang harus dihadapi di kemudian hari. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi banyak sekali nih Pak poin-poin. Ini kalau teman-teman mendengarkan banyak simptom-simptom yang sudah disebutkan oleh Pak Nur nih terkait bagaimana kita melihat rekan kerja dan membenarkan hal yang salah. Kemudian terkait kepercayaan ini, percaya boleh, tapi ya kalau ada hal yang salah bolehlah kita benarkan begitu ya Pak, untuk mitigasi. Kemudian yang kedua nih yang pasti sering nih Pak sebenarnya oleh rekan-rekan tuh sharing password Pak. Walaupun ini kelihatannya simple, tapi kalau teman-teman tadi dengarkan dari Pak Nur, ini tuh nyawa loh. Ketika kita udah ngasih ke orang, berarti kita udah ngasih nih nyawaku ku kasih nih ke kamu. Kalau ada apa-apa aku siap. Padahal itu siap menerima apa? Menerima konsekuensi Pak. Itu wah banyak sekali teman-teman. Ini yang udah disebutin Pak Nur terkait simptom-simptom itu yang harus kita jaga. Jangan sampai simptom-simptom yang kita rasa itu simple malah kita benarkan karena berjamaah seperti tadi sudah disebutkan Pak Nur. Oke Pak Nur, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sejauh mana sih Pak pengaruh waskat ini untuk orang ini melakukan fraud Pak? Jadi ketika melihat oh ada waskat nih, orang akan berpikiran ada peluang ini aku melakukan fraud karena misal atasan atau rekanku udah percaya ke aku, ya udahlah mereka udah percaya aku bisa ngapain aja. Nah, sejauh mana sih Pak pengaruh waskat ini ke teman-teman untuk melakukan fraud ya Pak? Monggo Pak. Biasanya setiap pekerja kita kalau mendengar kata pengawasan itu sudah di pikiran itu sudah underestimate dulu. Waduh, aku diawasi terus, seolah-olah aku tidak dipercaya. Pasti itu yang muncul. Padahal sebenarnya kita harus positive thinking lah terhadap pengawasan. Karena dengan adanya pengawasan maka atas apa yang kita lakukan jika terjadi kesalahan bisa sekaligus dibetulkan gitu. Sehingga ini menjadi hal yang positif harus kita tanggapi ya Pak. Iya, tanggapi bersama. Jadi jangan resisten terhadap kritik atau terhadap pengarahan atau petunjuk dari atasan misalnya seperti itu. Jangan demotivasi ya. Jangan kalau demotivasi mungkin belum, tapi gimana ya? Orang itu jangan resisten dulu terhadap pengawasan. Kenapa? Karena memang pengawasan yang dilakukan oleh atasan itu adalah untuk memastikan yang pertama sebenarnya tidak hanya sekedar mencegah fraud, memastikan bahwa proses bisnis yang dijalankan itu benar. Itu dulu. Kita nggak usah berpikiran macam-macam. Wah, saya kok dituduh seolah-olah dituduh fraud, saya seolah-olah tidak perlu berpikir seperti itu. Berpikir positif. Oh, ternyata kita butuh loh bisnis kita itu sesuai dengan ketentuan. Sehingga kita kalau tumbuh dengan baik, secara kuantitas naik tetapi kualitasnya juga harus bagus, kan begitu yang kita harapkan. Kalau kita menyitir bahasa dari para pimpinan kita, kalau bisnis itu ya harus menggandeng untung dan menggandeng selamat gitu. Untung dan selamat harus berjalan bersama-sama. Tidak boleh untungnya sendiri, selamatnya di belakangan, atau hanya selamat saja tidak ada untungnya. Ini juga enggak ini. Jadi memang kalau teman-teman membahasakannya lain. Ya nggak boleh Pak, kalau mau gaspol ya jangan dirempol kan. Bukan begitu. Ya gaspol tapi rem ya harus standby, kaki yang menginjak rem harus standby terus. Kapan saatnya harus ngerem, jangan sampai di tikungan 45 derajat nekat kecepatannya 100 ya pasti terguling lah. Betul Pak. Itu ya. Jadi pengawasan ini tentunya pengawasan ataupun waskat ini tentunya yang pertama tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses bisnis itu benar. Yang kedua, kalau disebutkan tentang
mencegah fraud ya pasti. Karena dengan pengawasan, kemudian proses bisnis sudah benar, tentunya tidak akan ada fraud di situ. Yang penting kita tidak resisten saja terhadap namanya pengawasan. Kita terima dengan positive thinking bahwa pengawasan adalah sebagai salah satu mitigasi kita untuk menjalankan proses bisnis kita gitu ya. Mas Tegar. Oke Pak, jadi banyak banget nih poin-poin lagi udah disebutin Pak Nur terkait pengawasan. Teman-teman jangan sampai yang sering kali disebut Pak Nur nih kayak sistem. Jangan sampai kayak sistem, karena begini, ketika kita itu diawasi bukan berarti tidak percaya Pak. Betul. Malah berarti disayang. Iya, itu pengertian disayang bahwa oh kalian dijaga, apabila ada kekurangan dibantu, diberi masukan, bukan begitu ya Pak Nur. Jadi kita tuh jangan sampai resisten seperti yang dikatakan Pak Nur terhadap pengawasan tuh. Kita malah seneng karena oh kita disayang nih, entah dari rekan maupun atasan. Karena udah ada banyak orang yang siap mendukung kita ketika kita maupun di bawah ada kesulitan pasti dibantu. Ketika kita di atas pasti akan diberikan selamat juga terkait kinerjanya yang bagus. Jadi itu hal-hal. Dan ada lagi nih poin yang sangat penting disampaikan Pak Nur. Salah satunya ada gaspol. Kita ini kan lagi gencar gaspol ya Pak. Bahwa memang kita ini dalam mengejar KPI apapun itu kita harus tetap gaspol rekan-rekan semua. Pak Nur nih selaku kepala departemen bisnis support ini sangat berhubungan langsung nih untuk ngegas. Tapi ya jangan lupa terkait mana batasannya ya Pak, agar kita tuh tetap aman tapi tercapai, betul kan ya Pak? Jadi itu rekan-rekan harus diambil poin-poin penting ini. Jangan sampai kita ini tenggelam ke jurang yang salah. Kalau bisa ya kita jalan ke jalan yang benar, sesuai tujuan, sesuai target, aman. Karena kalau fraud ini kan berhubungannya nggak individu ya Pak. Ada rekan kerja, keluarga, semuanya yang dirugikan terhadap kejadian fraud ini. Oke Pak, untuk pertanyaan berikutnya. Biasanya pasti kan Bapak udah banyak nih pengalaman di teman-teman nih, ada apa di lapangan seperti apa. Nah, bila ada orang yang melakukan fraud Pak, dia itu menyalahgunakan kepercayaan dari rekan kerja, atasan atau apapun, biasanya itu ciri-cirinya gimana sih Pak orangnya ini? Pasti ada lah, misal dia biasanya biasa nih sama orang siapa aja nyapa, tapi ketika dia melakukan fraud tiba-tiba gelagapan ditanya misal habis ngapain gitu aja udah bingung. Nah itu ciri-cirinya gimana aja sih Pak? Yang pertama ya kita harus menjadi ahli nujum dulu. Ahli nujum untuk bisa mengetahui teman kita fraud itu kan. Artinya ahli nujum itu ya tidak harus kita ke dukun, bukan. Kan namanya teman, kita setiap hari berinteraksi, pasti ada hal-hal yang berbeda lah jika ada teman kita melakukan yang tidak sesuai dengan kebiasaannya itu ya. Kok belok dikit gitu. pasti akan beda. Artinya contoh tadi sudah saya sebutkan. Seseorang ditanya tentang misalnya nih penaksir ke kasir, ditanya berapa saldo kasmu. Kemudian dia resisten dulu. Kenapa sih nanya-nanya saldo kas itu? Iya betul. Itu pasti ada sesuatu kalau dia sudah resisten terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang pengawasan tadi. Nah, orang-orang yang resisten terhadap pengawasan ini perlu ya kita tidak bilang dicurigai, perlu perhatian khusus. Kenapa sih kamu resisten setiap saya tanya tentang saldo misalnya begitu? Tolong hitung saldo uangmu misalnya seperti itu. Nggak perlu resisten kalau memang dia tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, katakanlah melakukan fraud gitu. Yang pertama tentang resistensi ya. Yang kedua tadi yang saya sebutkan tentang perilaku. Kita sehari-hari udah bersama-sama, kalau kita berhitung waktu kita bekerja dibanding dengan waktu kita bersama keluarga itu kan lebih banyak bekerja. Betul Pak. 8 jam kita berada di kantor, itu teori. Nah, prakteknya bisa sampai 10 jam dong. Ada tambahan yang lain Pak.
belum selesai ini, belum selesai itu, menyiapkan besok dan sebagainya. Ujung-ujungnya kurang lebih 10 jam kita berada di kantor, berada dengan teman-teman kita. Kemudian kita pulang katakanlah sampai rumah jam 5:30 atau jam 5 di rumah. Apakah kita mau bersama keluarga itu sampai dengan ngobrol bersama keluarga itu sampai 8 jam berikutnya? Kan nggak mungkin. Pasti. Paling jam 9 udah masuk, jam 7 lah. Jam 7 anak-anak yang sudah punya anak. Kalau yang belum ya anaknya tetangga lah. Sudah masuk belajar. Betul. Sudah belajar. Kemudian setelah belajar mereka tidur. Setelah tidur bangun pagi lagi. Habis waktu kita seharian itu sebenarnya untuk kantor kita. Jika terjadi perubahan perilaku, pasti kita bisa merasakan. Di rumah saja yang waktunya sempit ini, kita ada perubahan sedikit di dalam keluarga. Misalnya ini anak biasanya jam 5 sore sudah di rumah, kok jam 6 belum pulang misalnya. Kita hanya ngapain dan sebagainya. Akhirnya kita ketahui, oh ternyata dia mainnya kejauhan. Sama dengan teman-teman kita, kenapa ini begini, kenapa itu begitu, pasti sesuatu itu berbeda, itu bisa kita rasakan. Dan itu yang menjadi salah satu ciri barangkali untuk segera kita ketahui lebih awal jika terjadi perbedaan perilaku. Yang pertama resisten, yang kedua perbedaan perilaku. Dan yang ketiga tentunya ini secara umum banyak orang menyampaikan tentang perbedaan gaya hidup. Pak. Gaya hidup tentunya tidak sama, semua orang tidak sama. Bagi saya mungkin uang 100.000 sudah luar biasa, tapi mungkin Pak Mas Tegar 100.000 alah itu receh, cuma bisa untuk makan di pinggir jalan. Sepertinya sama lebih besar. Nah ya, misalnya begitu. Artinya perbedaan gaya hidup ini tidak harus sama dengan apa yang kita rasakan. Misalnya antara pinca dengan penaksirnya pasti beda, antara penaksir dengan kasirnya beda. Oh Pak, itu kok kasirnya bisa gaya hidupnya lebih bagus. Oh bisa jadi dia masuk sudah menjadi orang kaya duluan gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Tapi jika itu terjadi perubahan pada saat sudah mulai bekerja dan drastis, ya itu perlu kita ingatkan. Oh saya kok gaya toh, yang kantor mesti pakai GoFood, pakai ini makan. Oh biasanya mangan yang warung ngarepan gitu. Itu kan perubahan gaya hidup yang dari kecil-kecil yang harus kita perhatikan. Jadi menurut saya ada 3 hal yang perlu diperhatikan di teman kita. Yang pertama yang resisten, kemudian yang kedua tentang perilaku tadi, yang ketiga tentang gaya hidup. Oke Pak, jadi ini banyak poin-poin terkait mirip-mirip ketika kita KYC nasabah ya. Betul. Pak. Jadi kita KYC itu rekan-rekan semua, gak cuman ke nasabah, tapi ke rekan kerja pun juga ya Pak. Karena kan ada poin tadi resisten, kedua perilakunya seperti apa, terakhir gaya hidup. Ini kan mirip kita KYC ke nasabah, tapi ke rekan kerja. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan melihat nih temannya ada kok dia ditanya tiba-tiba resisten, kemudian atau perilakunya kok jadi beda, gelagap, keringat dingin, atau mungkin yang terakhir nih gaya hidup, tadi biasanya makan ya Pak cuman warteg 10.000 nih, tiba-tiba kok tiap pagi bisa beliin teman-teman kopi lah, bisa apa, lo kok bisa ini, kita nggak apa ya, tidak curiga yang banget, cuman kita patut ini ada apa. Kalaupun sudah jelas ya it's okay ya Pak, tapi kalau ada hal-hal yang terkait ke pekerjaan kita, apalagi fraud, itu hal yang sangat krusial sih ya Pak, sangat penting. Jadi rekan-rekan 3 hal ini selalu disampaikan Pak Nur, selalu ingat resisten ketika orang ditanyakan bagaimana nih tanggapannya. Kedua perilakunya bagaimana sih dia, apakah tiba-tiba berubah atau tidak. Dan yang terakhir yaitu gaya hidupnya itu berubahnya drastis atau enggak. Kalau enggak drastis ya it's okay sih ya Pak, masih aman. Tapi kalau drastis itu kan kayak oh aneh nih. Oke, jadi itu poin-poin rekan-rekan terkait bagaimana sih kita melihat simptom-simptom ya Pak, ciri-ciri orang mau fraud dengan memanfaatkan kepercayaan. Betul. Sangat mudah.
Oke, untuk pertanyaan berikutnya mungkin ya Pak. Ketika kita nih entah itu rekan, entah itu atasan sudah melaksanakan waskat, apa sih tindak lanjut yang perlu dilakukan ini? Apalagi waskat kan ada waskat offline maupun online. Nah, misal tindak lanjutnya kita memonitoring itu seperti apa sih efektifnya, baiknya. Karena kan waskat nih tidak berkaitan fraud juga nih, ada yang terkait KPI juga apa-apa, jadi kinerja ini sangat berhubungan pastilah dengan partner ini di bisnis support. Itu bagaimana Pak ketika kita sudah waskat? Berarti ini dari sisi si pelaku waskat ya, si pengawas ya, dari sisi pengawas ya. Tadi disebutkan Mas Tegar bahwa sebenarnya banyak juga teman-teman, mungkin diri saya juga, kita melakukan kegiatan pengawasan ini, waskat ini dengan quote unquote-nya itu terpaksa. Terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena ada di KPI kan, gitu kan. Betul Pak. Karena ini menjadi nilai KPI, akhirnya terpaksa melakukan waskat. Artinya apabila sesuatu dilakukan secara terpaksa, pasti pelaksanaannya juga terpaksa. Bisa jadi asal dipenuhi, tetapi tidak pada kontennya itu sebenarnya waskat itu apa sih? Waskat itu mestinya adalah suatu binaan. Tadi kenapa seseorang tidak melakukan proses bisnis sesuai dengan SOP? Itu kan binaan sebenarnya. Betul Pak. Sehingga apabila kita bicara tentang waskat sebagai KPI, pasti tidak akan muncul binaan-binaan itu. Betul. Maka yang penting adalah setelah kita melakukan waskat adalah melakukan binaannya, memberikan solusinya. Oh ini kok ngitung barangnya kurang satu, setelah dicari ternyata bergeser di bulan yang lain, katakanlah seperti itu. Langsung dikasih tahu, ini nanti kalau ada pergeseran golongan dipindahkan misalnya seperti itu, atau ini yang barang-barang sudah di cut off tolong diturunkan misalnya seperti itu. Ngitung uang kurang, harusnya ini ada recehnya kemana? Oh ini disimpan di sana. Oh nggak boleh begitu, receh tetap harus dibawa karena itu adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan. Iya betul Pak. Misalnya hal-hal sekecil seperti itu. Artinya apa? Setelah kita melakukan waskat, proses waskat itu sendiri, administratifnya maksudnya. Setelah kita memenuhi administratifnya, yang penting adalah kita melakukan binaan, memberikan solusi. Nanti ya kalau sudah di cut off diturunkan, dikasih tempat tersendiri agar mudah menghitung BJDPL-nya, katakanlah seperti itu. Agar barang-barang yang tergantung masih sesuai dengan di data yang ada di Passion atau di GIS. Kalau ini uangnya harusnya berada di sini, nanti kalau ngasih susuk susuk itu apa? Kembalian. Kalau ngasih kembalian biar mudah, nggak harus kamu berdiri ke sana kemari. Itu kan bentuk binaan-binaan dan solusi-solusi yang harus diberikan. Jadi orang yang diberi pengawasan ini juga tidak hanya lu bisanya ngomong doang lu, nggak ada solusinya apa. Nggak ngasih tahu harusnya seperti apa. Jadi setelah melakukan waskat, yang penting kita lakukan adalah memberikan binaan dan memberikan solusinya. Oke Pak. Jadi rekan-rekan semua, ini salah satu pesan juga nih Pak Nur, ketika mau melakukan waskat dan sudah, itu jangan hanya kita menyuruh ya Pak. Betul. Karena poin pentingnya adalah rekan-rekan nih, kalau untuk kita yang diawasin, kita harus tahu kita diawasin ini karena diperhatikan. Betul. Kita ini dianggap keluarga ya kan ya Pak, diperhatikan oleh keluarga. Kemudian untuk pesan yang melakukan waskat, ketika waskat jangan asal suruh saja. Ketika ada kesulitan di bawah rekan-rekan, kita bantu ya kan Pak. Apa sih solusinya? Karena terkadang fraud itu bisa terjadi karena ada kesempatan, peluang. Jadi peluangnya ini aku dituntut ini itu terus tapi nggak ada solusi, ya gimana nih kalau nggak ini.
selain kalau kita tuh diperhatikan dengan benar, dikasih solusi kesulitan, pasti kan rekan-rekan juga akan mengurangi nih fraud, malah bisa jadi zero fraud nih ya Pak. Zero fraud. Asal waskatnya pun secara benar, karena ini poin penting di mana kita diawasi harus mengerti bahwa itu bentuk sayang dan pengertian ke kita. Bagi kita yang mengawasi, kita juga harus tunjukkan bagaimana sih kasih sayangnya kita itu yang terlihat seperti apa. Ya udah, kita beri solusi ketika kesulitan. Ketika dia itu mencapai dengan baik, ya kita harus memberikan selamat nih. Jadi kita terlihat lah ya Pak sayangnya bagaimana, perhatiannya bagaimana. Oke, itu rekan-rekan. Kemudian ini pertanyaan terakhir lah Pak ini. Mungkin tadi udah Pak Nur sampaikan pesan-pesan sedikit terkait gaspol lah, bagaimana cara waskat lah dan lain-lain. Nah, apa sih nih Pak pesan Bapak nih sebagai Kepala Departemen Bisnis Support ke rekan-rekan terhadap waskat maupun internal kontrol? Bagaimana nih Pak pesan Bapak untuk rekan-rekan ini? Baik, karena saya Kepala Departemen Bisnis Support yang salah satu fungsinya adalah memberikan data, analisa, kemudian memberikan solusi dengan biaya-biaya pemasaran dan biaya diskon penjualan, gitu kan. Kemudian kami juga mengatur bagaimana fungsi dari outlet untuk bisa optimal. Tentunya kami adalah menggunakan jargon gaspol gitu. Yang penting gaspol aja, gaspol gitu kan. Sesuai dengan tema kita di tahun 2022 ini kan kita harus gaspol. Gaspol Pak. Gaspol. Dalam menjalankan tugas dan arahan dari pimpinan, tentu kita juga harus memperhatikan tadi di awal standar operating prosedurnya, SOP-nya bagaimana. Pak, ini kalau tidak seperti ini, katakanlah quote-unquote-nya, kalau kita tidak melanggar SOP ini, kita tidak akan tercapai gitu. Kebanyakan begitu Pak. Artinya ini namanya diskresi gitu. Iya, betul. Kalau ada diskresi, jangan diambil sendiri. Diskusikan dengan atasannya. Izin Pak Pinca, izin kalau pincanya ke Pak Deputi, kalau Pak Deputi ke Pinbil mungkin. Bagaimana kalau di kondisi seperti ini, kita butuh satu diskresi. Maka pada saat kita meminta diskresi, mengajukan diskresi, itu akan banyak masukan-masukan dari pihak-pihak lain. Iya, betul Pak. Artinya kalau pihak lain itu sudah ikut berdiskusi di situ, pasti akan memperhitungkan resiko-resiko yang akan timbul di belakang hari. Nah itu sehingga kita jangan karena kita takut tidak tercapai KPI-nya, tidak tercapai targetnya, kemudian kita melakukan proses bisnis tidak sesuai dengan ketentuan, dan itu tidak disampaikan kepada atasan. Iya, betul. Nah itu akan berbahaya, dan itulah sumber fraud yang terbesar di akhir tahun ini. Tidak ada pencapaian target ya Pak. Jadi teman-teman semuanya, para insan Pegadaian, tentunya target apapun harus kita capai, karena memang itulah fungsi kita direkrut di perusahaan ini untuk bisa mencapai target. Kita bukan pegawai yang hanya targetnya adalah administratif saja. Target kita adalah target untuk mencapai laba, yang tentunya pencapaian laba itu harus didahului adanya omset gitu. Dan omset itu bisa kita create kalau kita punya nasabah yang banyak gitu. Nah, dengan adanya proses bisnis ini tentunya kita harus memulai dulu dasarnya dari mana. Berarti dasarnya nasabah dulu Pak. Kita perbanyak nasabah kita. Kita lakukan banyak kegiatan pemasaran. Kami tentunya di kantor wilayah juga sesuai domain kami, kita membuat program-program pemasaran di
above the line-nya, Iya. di above the line-nya, di biaya, di promosi itu kami lakukan sebagai fungsi kami di above the line dari marketing. Kemudian teman-teman ada di below the line-nya. Below the line-nya apa? Eksekusi. Betul. Nah, ini tentunya ada proses bisnis yang harus kita jalankan bersama dan tentunya harus kita jaga, harus sesuai dengan SOP yang ada agar tadi kita bisa berbisnis dengan menggandeng untung dan menggandeng selamat. Dua-duanya kita dapatkan, yang jargonnya di lagu kita itu di Mars Pegadaian itu Pegadaian Jaya, karyawan pun sejahtera. Itu yang kita harapkan bersama-sama tentunya. Iya, betul. Itu ya Mas Tegaria. Jadi pesan kami untuk teman-teman semuanya, untuk insan Pegadaian, mari kita menjalankan proses bisnis kita dengan baik dan benar, dan tentunya kita tidak perlu takut tadi tentang adanya pengawasan gitu kan. Kita tidak perlu takut atau resisten terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya membangun diri kita, mengawasi kita, menyayangi kita. Kemudian kita juga harus berani menyampaikan jika ada teman-teman kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan, agar hal-hal kecil itu bisa kita sampaikan dalam rangka untuk melakukan waskat yang tadi. Yang benar ya Pak. Benar. Bagaimana gitu Mas Tegar ya. Oke, terima kasih Pak Nur. Jadi rekan-rekan semua udah tahu lah ya Pak, pentingnya ini tuh bagaimana sih waskat, internal control ini. Yang terpenting pertama SOP itu jangan sampai lepas ya Pak, karena kita kan berjalan atau menjalankan sesuatu pasti berdasarkan SOP ya Pak. Kemudian terkait fraud untuk waskat ataupun internal control, 3 hal yang disebutkan Pak Nur, ini saya sebutkan lagi Pak biar rekan-rekan pada hafal nih. Resisten itu kita lihat bahwa bagaimana sih orang menanggapi kita ketika kita waskatin atau bagaimana. Kedua terkait perilaku ya Pak, perubahannya bagaimana. Yang terakhir adalah gaya hidup. Nah itu dari pesan-pesan tersebut diharapkan rekan-rekan semua dapat menjaga nih, menjalankan semuanya ya Pak, terkait target kita, pekerjaan apapun itu berkaitan bisnis maupun tidak, agar sesuai SOP ya Pak, berjalan dengan baik. Dan yang terakhir nih, selalu diingatkan Pak Nur, jangan lupa teman-teman, jargon kita 2022 gaspol. Gaspol nih dalam hal apapun, kerja kita harus optimal ya Pak. OSL tinggi, gimana kita ngejarnya, yang penting gaspol dulu Pak. Meningkatkan kontribusi ya. Betul Pak. Nah, tapi jangan lupa gaspol itu tetap asal dengan mitigasi hal-hal yang sudah jelas. Salah satunya SOP tadi. Itu yang benar teman-teman. Jadi kita tetap gaspol, yang penting SOP-nya kita sesuai. Dan juga terkait solusi nih Pak, walau kita pas sudah melakukan waskat ini, nah salah satunya nih di departemen Pak Nur itu bisnis support. Rekan-rekan butuh apa sih buat ini? Oh, butuh reward, butuh diskon. Departemen Pak Nur udah memberikan itu. Jadi rekan-rekan banyak-banyak komunikasi ya Pak. Betul. Apa sih yang susah di lapangan tuh? Apa yang dibutuhin? Komunikasikan langsung ke departemen Pak Nur ataupun resiko, SDM, logistik, semuanya harus dikomunikasikan, keuangan, bahwa apa sih, dan pasti akan diberikan solusi ya Pak. Karena memang kita pun di sini itu saling menguntungkan, berhubungan baik, bahwa apa sih yang kesulitannya kita beri solusi. Ketika mereka mencapai reward, kita kasih reward. Itu sudah dilakukan, salah satu poinnya di departemen Pak Nur ya Pak. Ya ini kalau kita bicara tentang fungsi di Pegadaian ini, kita ketahui bersama bahwa kita mempunyai 3 fungsi. Satu adalah fungsi bisnis yang eksekusi tiap hari. Kalau mohon maaf ini teman-teman mungkin yang sering resisten terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang pengawasan gitu, karena memang ada yang menanyakan begini, kenapa sih yang diatur itu hanya di cabang? Ya karena fungsi bisnis itu di situ. Betul gitu. Pak. Yang kedua adalah fungsi bisnis support gitu kan. Bisnis support
seperti kami misalnya, kami termasuk Mas Tegar itu kan fungsinya bisnis support itu. Betul, Pak. Di bisnis support sendiri maupun di resiko itu kan fungsi bisnis support. Betul. Ada juga fungsinya support gitu. Jadi 3 fungsi ini tentunya kita juga akan terus menyampaikan program-program, baik itu program dari pusat, program dari area, dan program-program dari Kanwil sendiri. Karena kalau kita bicara struktur tentunya yang banyak harusnya melakukan komunikasi bisnis itu antara cabang, UPC, cabang, dan deputi bisnis. Ini adalah fungsi bisnis, full fungsi bisnis. Ini yang harus selalu berkomunikasi. Kemudian terhadap dukungan-dukungan atau support-support agar bisnis ini berjalan dengan lancar, fungsi kita untuk bisa main di situ, mensupport di situ, mengingatkan, menyampaikan, ya tentang semuanya, termasuk salah satunya tentang pengawasan. Betul, Pak. Nah, itu rekan-rekan dapat tambahan lagi nih dari Pak Nur. Jangan lupa komunikasi itu dengan yang terdekat ya, Pak. Terkait UPC, cabang, deputi, itu di situ pun terkadang apa sulitnya kita itu terjawab di situ ya, Pak. Betul. Tanpa harus sampai ke bisnis support, tanpa harus ke support yang lain, itu terkadang sudah bisa tertangani di situ. Yang penting poinnya komunikasi, rekan-rekan. Oke, jadi itu rekan-rekan semua terkait fungsi bisnis support ya, Pak. Komunikasi jangan lupa terhadap orang terdekat, karena terkadang jawaban itu sudah bisa terjawab dari yang terdekat tanpa harus ke yang jauh, begitu ya, Pak. Jadi terima kasih Pak Nur, ini pembahasan kita sangat bagus sekali nih. Pasti rekan-rekan yang mendengarkan pun ada banyak poin penting terkait bagaimana melihat simptom-simptom fraud, bagaimana menanggapi KPI lah, waskat, internal control yang baik, dan komunikasi yang baik agar mendapatkan solusi di setiap kesulitannya. Jadi itu semua rekan-rekan, semoga dapat benar-benar kita ambil poin-poin penting ini dengan tujuan zero fraud di Kanwil 11 Semarang ini ya, Pak. Berakhir sudah podcast episode Trust But Verify kali ini bersama Pak Nur selaku Kepala Departemen Bisnis Support Kanwil Semarang. Terima kasih para pemirsa yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mari kita jaga diri, rekan dan perusahaan agar semuanya tetap berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan. Dengan ini saya sampaikan, mari kita dukung zero fraud. Salam akhlak, salam budaya risiko. Saya Tegar selaku host dan tim podcast Kanwil Semarang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.